Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurawati, dan di video kali ini saya akan melanjutkan materi pembahasan dari materi yang sudah saya berikan di video sebelumnya. Dimana di video ini saya akan membahas tentang dilutive securities and earning per share lanjutan. Nah, langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang akuntansi untuk convertible preference atau saham preference yang bisa dikonversi menjadi saham biasa. Nah, convertible preference share ini adalah bagian dari ekuitas. Nah, kecuali jika itu bukan merupakan convertible bond, tetapi adalah saham preference, yaitu yang dapat ditebus. Nah, pengkonversian atau pelunasan dari convertible preference share ini didasarkan pada nilai buku dari saham preference. Nah, jika terdapat perbedaan jumlah kas yang dibayarkan dengan nilai buku saham preference, maka tidak boleh diakui sebagai keuntungan atau kerugian, karena saham preference adalah kelompok ekuitas. Dalam kelompok ekuitas itu tidak dipersanakan mengakui keuntungan dan kerugian. Nah, kita boleh mengakui keuntungan dan kerugian kalau kategori liabilitas. Sehingga apabila terjadi selisih antara nilai buku dengan jumlah kas yang dibayarkan, maka akan dicatat pada akun return earnings. Nah, kemudian ada akuntansi waran saham, di mana ada situasi kenapa perusahaan menerbitkan waran. Nah, yang pertama itu agar sekuritas itu lebih menarik. Nah, biasanya waran ini dikombinasikan atau dipaket dengan saham biasa atau saham yang lain. Nah, kemudian untuk memberikan prime type right atau hak untuk didahulukan pada pemegang saham lama. Kemudian yang ketiga itu sebagai kompensasi kepada karyawan atau direksi yang berprestasi. Nah, kemudian waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain. Nah, pada dasarnya ini merupakan opsi jangka panjang. Nah, untuk pencatatannya digunakan metode with and without untuk alokasi komponen pada waran yang diterbitkan dengan sekuritas lain. Lalu, jika investor tidak menggunakan waran tersebut sampai melewati periode, maka komponen ekuitas didebit pada akun agio saham waran kadaluarsa. Nah, yang menjadi hak pemegang saham awal. Nah, kemudian ada hak membeli saham tambahan saat penerbitan saham baru secara proporsional. Nah, hal ini untuk mencegah dilusi hak voting atau mencegah penurunan hak voting. Nah, ini merupakan opsi jangka pendek, di mana perusahaan hanya membuat memorandum entry ketika penerbitan waran kepada pemegang saham, karena di sini itu pemegang saham lama itu belum menggunakan warannya, tetapi di sini perusahaan baru menerbitkan waran. Lalu kemudian jika perusahaan menerima kas lebih besar dari nilai per saham, maka dikreditkan pada akun agio saham biasa dan sebaliknya. Nah, kemudian ada hak membeli saham bagi eksekutif dan karyawan. Nah, di mana ini merupakan kompensasi jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pada karyawan. Nah, di mana di sini digunakan dua metode dalam pelaporan opsi saham. Yang pertama itu ada metode nilai intrinsik, di mana perbedaan saham dengan harga penggunaan waran saat waran diberikan. Lalu yang kedua metode nilai wajar, di mana nilai suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nah, kemudian itu ada LPS sederhana dan LPS kompleks atau dilutif, di mana LPS sederhana ini itu menghitung laba per lembar saham tanpa mempertimbangkan adanya potensial dari sekuritas dilutif, di mana rumusnya itu LPS sama dengan laba bersih dikurang dengan dividen untuk pemegang saham preference dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar.
Nah, sedangkan untuk LPS kompleks atau dilutif ini menghitung laba per lembar saham itu setelah adanya sekuritas dilutif yang berpotensi menurunkan laba per lembar saham. Nah, sehingga rumusnya itu tidak hanya seperti rumus LPS sederhana saja, tetapi sudah mempertimbangkan setelah adanya sekuritas dilutif yang berpotensi menurunkan laba per lembar saham. Nah, pada LPS dilutif ini itu kita harus memperhatikan baik di bagian pembilang maupun penyebutnya. Nah, itu saja materi pada video kali ini, dan apabila dirasa oleh teman-teman video ini bisa bermanfaat, silakan di-share kepada teman-temannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.